Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat dan sedulur-sedulur dimanapun anda berada, mudah-mudahan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini berjumpa lagi dengan saya Pangeran Jagat Bumi, dengan para sahabat-sahabat Padepokan Harimau Sumatera dimanapun anda berada, mudah-mudahan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita berada di daerah Palembang, di daerah Bukit Seguntang. Kami datang sini ingin silaturahmi sama Pangeran Segentar Alam dengan para kerabat-kerabatnya yang ada di sini, dan kami ingin mencari tahu susila-susila di sini, dan kami pun juga udah permisi sama Pangeran Raja Segentar Alam. Kami sudah permisi sama beliau. Saya meminta doa restu pada beliau dan saya meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami ingin menanyakan sedikit banyaknya kepada beliau yang sering nunggu di sini. Dan sebelah kanan saya ini security yang menjaga keamanan yang ada di sini juga. Ya, kami ingin sedikit banyaknya ingin berbincang-bincang, ingin bertanya kepada beliau. Ya Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak ya, yang sering susila-susila di sini, karena kami tadi siang udah datang sini, udah kunjungan sini, udah ibaratnya menyelusuri di sini, sudah menemui satu-satu ibaratnya yang keramat-keramat di sini, dan saya malam ini ingin mengungkap sebuah mistik ataupun mitos yang ada di sini, yang konon katanya yang ibaratnya tuh susila-susila dulunya. Kami pun juga belum tahu susilanya gimana, dan saya ingin bertanya kepada Bapak. Nah, di sini nih susila-susilanya gimana Pak? Sila-sila. Iya, sila-silanya. Nah, tadi saya ditanya waktu siang tadi ditanya sila-sila ya Pak ya. Iya. Sejarah yang asli. Nah, ini Pak, kalau sejarah yang asli itu tidak ditemukan. Oh, tidak ditemukan Pak ya. Itu juga makam-makam leluhur yang sini ditemukan. Ceritanya juga pendapatnya beda. Oh, pendapatnya beda-beda. Itu Pak ya. Ya, kalau seperti Raja Segentar Alam, Putri Kembang Dadar, yaitu banyak orang sampai sekarang menanyakan sejarah beliau itu. Nah, menurut penemuan paman saya, dia pernah ritual di sini 41 malam. Iya. Nah, dia bisa menemui khodamnya, goibnya, adalah beliau itu yang bernama Siti Soleha, Putri Kembang Dadar. Nah, itu ya Pak ya. Iya. Nah, dia awal pertama bertemu dia pakai hiasan adat orang Palembang, hiasan gede. Orang adat adat orang Palembang kayak gitu Pak ya. Itu. Yang kedua, dia pakaian ciri khas orang Chinese. Orang Cina. Oh iya. Ketiga, dia pakai adat orang India. Ya, cuma tidak menunjukkan pusatnya. Oh iya. Taruhlah tertutup semua auratnya. Kalau masalah Raja Segentar Alam ini Pak, itu gimana? Segentar Alam ini, ya menurut ceritanya dia ini adalah ayahnya dari Putri Kembang Dadar. Oh, ayahnya ya. Karena menurut cerita dari orang tua juga tahu sedikit, beliau ini makamnya yang asli ada di Malaysia. Kalau di sini dapat tilas. Di sini tilasnya. Petilasan. Kalau makam aslinya itu ada di Malaysia Pak ya. Oh, di sini bernama Iskandar Zulkarnain. Oh, beliau ini. Nah, ini yang bisa disebutkan terletak kayak ibaratnya saya pun juga saya minta maaf minta ampun kepada Raja Segentar Alam. Ya, bisa tahu di sini ada
patilasannya Raja Segentar Alam itu tuh susila-susila utamanya itu gimana itu Pak? Bisa tahu di sini ada ininya kayak gitu nah posisinya. Dulu ya. Iya dulunya ataupun ibaratnya ada penemuan paranormal ataupun gimana iya. yang nemukan ada di sini gitu kan. Iya, Ada kalau- patilasannya kayak gitu kan. Memang ditemukan pada tahun 1600 Pak. Oh 1600 itu susila bisa ketahuan di Dia sini. ketemu di sini kan ada makam leluhur ini. Iya ya leluhur Raja Segentar Alam ini Pak ya. Cuman sejarah yang asli mungkin dulu ada ya, ada tapi ya hilang mungkin gitu. Itu sampai sekarang kan ditelusuri terus, dicari terus sejarah beliau ini kan nggak ada yang ketemu. Oh Cuman nggak ada itu yang banyak ketemu ya. juga ketemunya kan melalui goib, goib itu Pak. Oh berarti ini yang sering kedatangan di sini nih ya seperti sampean ya Mas ya. Iya. Ya di sini posisinya praktisi yang pernah datang ke sini nih udah pernah ada yang datang ke sini apa enggak itu Mas? Udah pernah ada, Pak. Udah pernah ada. Ya, udah pernah ada. Oh itu yang sistem uji nyali ataupun gimana itu udah pernah juga datang Ya, sini. uji nyali, Pak, sistem uji nyali. Oh sistem uji nyali itu ya Iya. udah pernah datang ke sini. Iya. Oh itu dalam kata penampakan mereka itu ada penampakan atau gimana itu cerita-ceritanya? Ada seperti dia terdengar suara kuda-kuda kerajaan. Oh di sini nih Mas ya. Ya, Gitu ya. Ya para sahabat-sahabat dan sedulur-sedulur tadi kita udah berkomunikasi sama bapak ini dengan Mas ini pun juga kita berkomunikasi ya katanya posisinya Raja Segentar Alam ini di sini nih patilasannya. Nah, terus Ratu Kembang Putri Kembang Dadar. Nah, Putri Kembang Dadar itu tuh itu posisinya dia ada 3 presis ya Pak ya. Itu pertama pakai baju adat Palembang. Terus yang kedua kiasan gede. iya kiasan gede. Yang kedua itu posisi pakai kiasan baju Orang Cina. China. Ya, yang ketiga itu pakai baju kiasan orang India. India. Cuman tertutup semua auratnya. Auratnya. Subhanallah itulah kisah Putri Kembang Dadar. Itu leluhur kita, leluhur Palembang. Ya ibaratnya insya Allah atas nama izin Allah kita bersama-sama. Saya ingin mencari tahu pun ya saya juga manusia biasa, saya tidak punya apa-apa. Kita meminta kepada Allah dan saya juga meminta antaranya kepada Raja Segentar Alam. Ya saya di sini pun juga meminta juga ya ibaratnya saya minta perlindungannya dari Allah sebelum kita melakukan mediasi ataupun ibaratnya taruhlah menanyakan susila-susila di sini alangkah lebih baiknya kita membacakan tasbihat salawat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kelancarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Ya para sahabat-sahabat dan sedulur-sedulur, mari ikuti kita akan melakukan mediasi mencari tahu susila-susila di sini. Apakah saya sanggup mengungkapnya ataupun tidak, itu alamu alam. Saya pun juga manusia biasa. Saya meminta kepada Allah dan juga saya minta doa restu kepada Raja Segentar Alam yang patilasannya yang ada di daerah Palembang di Bukit Seguntang. Ya, mari sahabat-sahabat selamat menyaksikan.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya permisi, saya datang sini, niat saya baik-baik, dan juga datang sini saya ingin mengungkap sebuah mistik yang ada di sini ataupun mitos ini. Konon katanya Raja Sigentar Alam itu yang saya panggil barusan itu memang sampean ya, yang memasuki ke badan santri saya. Ini saya ingin bertanya, katanya di sini patilasannya aja. Itu apakah memang benar itu patilasan sampean di sini ataupun memang sampean asli di sini? Atau gimana? Kalau saya makamnya bukan Oh, berarti itu posisi sampean itu tuh bukan ada di sini ya? Itu posisi asal muasal sampean itu posisinya di mana itu asal? Selain patilasannya di sini. Oh, cuman hanya sekedar sejarahnya aja sampai di sini. Itu yang namanya Putri Kembang Dadar itu posisinya patilasan ataupun memang dia kiasan di sini. Konon katanya, kata beliau bapak yang menunggu di sini, itu dia ada 3 presis patilasannya. Katanya dia sering pakai baju adat Palembang, sering pakai baju adat India, terus sering pakai baju adat mana pak? Yang satu lagi? Hah? Orang apa? Cina ya? Oh, orang Cina. Apakah itu memang patilasan dia ataupun gimana nya itu posisinya? Saya sebabnya bingung karena dia ibaratnya Putri Kembang Dadar ini dia disebutkan 3 patilasan itu tuh ke apa, memang dia 3 presis ataupun gimana itu posisi? Oh, berarti dia itu tuh senang ibaratnya mudayakan taruhlah orang yang menyukai dia kayak gitu ya. Oh, menghargai orang yang dekat sama dia gitu ya. Itu sering katanya orang sering kunjungan datang ke sini dan juga sering menemui ibaratnya Raja Segentar Alam juga di patilasan sini ya, seperti sosok sampean di sini kan. Nah, sering mengunjungi di sini, meminta sesuatu di sini. Itu tuh atas nama ridho dia ataupun ridho yang maha kuasa, ataupun ibaratnya tuh Raja Segentar Alam hanya sekedar ibaratnya membantu supaya ibarat dari izin Allah pun juga menurunkan itu untuk bagi umatnya. Itu apa gimana itu posisi petilasan? sebenarnya itu yang aku tidak suka. Kenapa? Tidak sepenuhnya dia percaya kepada Allah. Dia Dan lebih meyakini kepada aku. cuman Itu kan yang aku tidak suka. cuman kan ibaratnya dia ini kan kayak gini posisinya kan, orang itu memang ibaratnya kan percaya pada sampean, cuman itu kan hanya sekedar lantarannya sampean, dan dia pun juga kemungkinan dari hakikat hati seseorang seperti manusia seperti saya ya, ibaratnya datang ke sini pun juga kami meminta ridho kepada dia, meminta ridho kepada Raja Segentar Alam, pada beliau. Dan juga saya datang sini pun juga saya meminta doa restu, saya meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dalam perjalanan kami ini lancar, diberikan kemudahan, dan pun juga kami datang ke sini dan kunjungan datang sini dari daerah kami di daerah Tungkal Jaya, Desa Berlian Jaya, kami datang ke kota Palembang ini, ke daerah Bukit Seguntang ini pun juga kami kunjungan ke sini ingin mencari patilasan di sini kayak gitu. Nah, posisinya kan, nah itu tuh posisi yang disebut namanya Bukit Seguntang ini nih, apakah dulunya ini nih susilanya Bukit Seguntang itu tuh kan posisinya apakah tempat pembuangan mayat ataupun gimana itu namanya Bukit Seguntang itu? Kalau bagi kami Guntang itu kan mayat itu sebenarnya, apakah gimana petilasannya? Si Kuntang.
Apakah di sini memang benar ada kerajaan di sini? Berarti yang sering berjalan seperti ibaratnya tuh kuda, seperti yang sering membawa kuda kencana itu kah apakah memang dorongan sampean ataupun ibaratnya tuh tunggangan sampean apakah itu? Ya, itu adalah tungganganku. Hmm, Cuman aku hanya sedikit mengasih saran kepada orang yang ada yang suka memasuki ke daerah sini. iya, terus Sebelum mendatangi keramat manapun, hmm, sebenarnya keramat yang lebih ampuh dekat dengan dia. mm-mm. Sujudlah kepada ibunya dulu. Oh, berarti sebelum ibaratnya para sahabat-sahabat kami yang sering datang ke sini, yang sering kunjungan ke sini, sebelum kita menjalankan datang ke sini, kita lebih baik meminta izin dulu kepada orang tua kita, seperti ibu. Oh iya iya iya, itu masuk juga. Karena Hmm, doa yang paling mujarab adalah hmm. yaitu dari seorang ibu. Oh berarti doa yang mustajab itu tuh dari doa seorang ibu. Ya, Hmm, kemungkinan kalau dia dapat izin dari ibunya, aku bisa membantu menyampaikan kepada yang aku yang kuasa. berarti lamun apabila kita datang ke sini, kalau kita meminta doa restu dulu dari rumah kepada orang tua kita sama ibu, seperti raja segentar alam ini nih, ibaratnya sangat bangga kayak gitu. Nanti ibaratnya pangeran ibaratnya raja segentar alam ini menyampaikan kepada Allah, minta hajat dia kayak gitu ya. Oh, ya gitu para sahabat-sahabat. Sebelum datang ke daerah sini, lebih baik kita meminta izin dulu kepada orang tua kita, kepada ibu kita. Ya, kita akan mengunjungi kepada keramat raja segentar alam ini. Dia sangat merasakan bangga. Nanti dia akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan hajatnya. Mudah-mudahan yang datang ke sini hajatnya akan dikabulkan. Sama dia pun juga akan dikabulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita harus hati bersih. Apabila kita menjalankan sesuatu dengan hati yang bersih, insya Allah akan tercapai. Sesuatu keinginan kita pasti akan tercapai. Yang penting kita harus yakin kepada Allah, lantarannya kepada raja segentar alam sini. Kayak gitu para sahabat-sahabat. Yang kita tanyakan. Gimana? Doa manusia Hmm? yang dipentahnya ini bisa terjadi itu karena Allah bisa memberikan yang terbaik untuknya. Kebanyakan manusia serakah. Bukan doa itu meminta itu harus mendapat itu. Karena Allah yang memberikan yang terbaik. Jika berdoa mintalah yang terbaik. Insya Allah nanti saya sampaikan ibaratnya pada para sahabat-sahabat kita yang sering datang sini, meminta doa restu pada sini pun juga yang kunjungan datang ke sini, dan juga dia ibaratnya harus hati yang bersih. Mudah-mudahan itu akan dikabulkan permintaannya sama raja segentar alam, dan juga akan diberikan sesuatu ibaratnya tuh imbalan yang terindah, ataupun ibaratnya tuh gimana kita tidak tahu, yang dia minta di sini akan tercapai. Yang pastinya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sekedar raja segentar alam ini cuman hanya sekedar menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kayak gitu ya, sang raja. Nah sekarang Ada pesanku nanti. hmm, Tempatku ini udah banyak ngebom kenapa bisa kayak gitu? karena anak-anak muda di sini tidak bisa menghargai tempat-tempat yang mana yang tidak boleh. Oh ya, insya Allah nanti saya sampaikan atas nama permintaan raja segentar alam, saya sampaikan dengan para sahabat-sahabat saya. Ya, para sahabat-sahabat kita semua dimanapun anda berada, namun apabila kita kunjungan kepada keramat yang ada di sini ataupun raja segentar alam dengan para sahabat-sahabatnya lain pun juga, kita harus ibaratnya dengan tataran hati yang bersih, jaga tingkah laku kita di sini. Mudah-mudahan kita akan disambut sama raja segentar alam dengan para sahabat-sahabatnya dengan perilaku dengan yang baik. Namun apabila kita melakukan hal yang tidak diinginkan di sini, ataupun ibaratnya tuh
yang tidak bagus dilakukan di sini, dia pun pasti akan marah karena tempat dia dikotori. Jadi ibarat saya, pesan dari saya Pangeran Jagat Bumi dengan para sahabat-sahabat dan sedulur-sedulur, dan apabila kunjungan ke sini kita harus dengan hati yang bersih, ya ibaratnya jangan sampaikan melakukan yang tidak ataupun gimana. Itu pesan dari saya. Raja segentar alam tadi cuma menyampaikan kepada saya, dia hanya sekedar menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, lantaran untuk bagi dia akan mengabulkan keinginan kita apabila hati kita bersih untuk menjalankan sesuatu yang embel-embel di dunia ini. Ya pasti ibaratnya saya pun juga manusia, saya pun juga berumur dosa, kita tidak tahu. Itu hanya sekedar yang Maha Kuasa yang tahu. Ya, kita akan memanggil Kembang Dadar, Putri Kembang Dadar. Kita ingin mencari susilahnya ataupun gimana, dan saya pun juga akan mengembalikan sang raja segentar alam ini. Kita kembalikan lagi ke asalnya. Saya pun juga berterima kasih sudah berkomunikasi sama dia, dan saya ingin bertanya lagi nanti ke raja segentar alam ini, seandainya kalau saya diberikan oleh-oleh di sini, insya Allah saya akan mengambilnya. Kalau saya tidak dikasihkan oleh-oleh, saya tidak berani mengambilnya, karena kita datang sini, kita pun juga meminta kepada raja segentar alam, dan apabila kita dikasih dengan cindera mata tadi, ya, sang raja segentar alam, saya ingin bertanya kepada sang raja, maaf sebelumnya saya meminta kepada sang raja segentar alam, saya di sini mau meminta sebuah oleh-oleh, itu boleh apakah tidak itu raja segentar alam? Saya meminta sebuah oleh-oleh yang ada di sini. Ya, insya Allah sang raja segentar alam, namun apabila saya mengambil sebuah benda ataupun kiasan yang ada di sini ataupun oleh-oleh yang di sini, saya Pangeran Jagat Bumi nanti saya sampaikan, namun apabila yang ada yang menginginkannya nanti saya sampaikan, jangan sampaikan disalahgunakan. Itu hanya sekedar untuk membantu. Lebih percaya kepada Allah. Benar nggak raja segentar alam? Itu hanya sekedar ibaratnya tuh benda mati, cuman ada isi hodamnya itu cuman yang sekedar untuk pelindungan kita. Namun apabila kita di jalan benar-benar, tidak itu sekedar raja segentar. Ya, sekarang saya banyak berterima kasih dengan raja segentar alam sudah datang ke sini. Saya ingin memanggil Putri Kembang Dadar, anak sampean. Ya, mungkin saya ingin bertanya kepada dia ataupun menanyakan susila-susila kepada dia. Insya Allah saya panggil. Saya ingin mengembalikan raja segentar alam, saya kembalikan lagi ke asal sampean ke sana, ataupun sampean ingin pulang sendiri, ataupun saya pulangkan raja segentar alam. Ya. Oh, di sini banyak benda ya. Ya, nanti saya ingin mengambilnya. Saya tidak tahu apa yang saya dikasih nanti di alam raja segentar alam, kita tidak tahu apa yang dikasihnya. Insya Allah kalau apabila kita dikasihnya, insya Allah ibaratnya saya ambil. Cuman raja segentar alam pun juga harus ikhlas mengasihkan sebuah oleh-oleh tadi untuk saya, begitu ya. Saran untuk kalian semua. Ya. Dunia ini sudah tua. Oh, dunia ini sudah tua. Jangan terlalu banyak senang-senang kalian. Banyak beribadah. Nah, saya ingin bertanya juga. Ini maaf ya, saya berkali maaf dengan raja segentar alam. Ini kami di Indonesia ini karena dikenakan wabah virus corona. Wabah virus corona itu tuh patilasan zaman-zaman dulu, susila-susila dulunya zaman raja segentar alam ini nih, apakah itu memang sudah benar memang ada itu? Oh, itu disebutkan itu kalau zaman-zaman dulunya itu penyakit apa itu sebenarnya? Saya bingung loh, virus corona ini. Karena saya tidak tahu bentuk wujudnya virus corona ini, kok bisa menular semuanya kayak gitu. Penyakit itu memang ada. Tapi sebenarnya mereka itu tidak menyalur. Hanya saja disalurkan dengan malu. Atas bantuan jin yang bisa menyalur.
berarti sejarah. Oh, berarti ini sudah mendekati pada akhir zaman ya. Berarti ini yang disebutkan virus corona ini nih udah patilasan udah berapa kali tuh? Atau 3 kali atau 2 kali turun itu? Dari kisah zaman Nabi dulu ya. Oh, sebelumnya udah ada. Itu di zaman Nabi itu disebutkan penyakit virus corona ini nih, itu sebutannya penyakit apa ya? Apakah memang itu kata patilasan orang dulu, kata dongeng-dongeng orang tua-tua? Apakah memang virus corona itu tuh kisah zaman dulunya kalau dijelaskan di Al-Quran itu tuh wabah virus taun apa-apa itu? Apakah itu memang benar? Ya, banyak kalau itu nama. Mana saja yang pasti. Lebih jelas. Tanyakanlah pada yang tahu Al-Quran. Kalau kalian mendengarnya. Oh, itu sudah ada hadisnya di Al-Quran itu ya? Ya. Oh iya, terima kasih kepada Raja Segentar Alam sudah mengasih ibaratnya pencerahan kepada kami ini, bahwa kami sudah dikasih wawasan bahwa ibaratnya dunia ini nih sudah hampir mendekati akhir zaman kayak gitu ya. Ya, terima kasih atas nama kehadirannya. Kalau apabila saya dengan para sahabat-sahabat saya datang sini kurang berkenan kepada Raja Segentar Alam, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya minta ampun. Ya, sekarang Raja Segentar Alam silakan kembali lagi ke asalnya. Apakah mau minta saya kembalikan ataupun kembali sendiri? Ya, tolong para sahabat-sahabat kita angkat tangan Raja Segentar Alam. Ya, itu Raja Segentar Alam apakah ingin keluar sendiri ataupun saya akan membantu mengeluarkan? Oh, biar Raja keluar sendiri ya. Silakan Raja Segentar Alam keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bawa, bantu. Dikasih air minum, suruh istighfar. Kasih air minum. Kasih air minum terus istighfar. Ya, mana santri kita? Sini, tolong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah memang ini benar dengan Putri Kembang Dadar? Tolong suruh baca istighfar. Oh, ini dengan Putri Kembang Dadar ya? Kenapa suara Putri Kembang Dadar ini kok lemah lembut benar? Gimana? Oh, itu karakter Putri Kembang Dadar ya? Suaranya lembah lembut ya, ibaratnya sampai saya pun juga terharu suara ibaratnya Putri Kembang Dadar. Dan saya tujuan datang ke sini,
saya ingin menanyakan kepada Putri Kembang Dadar, ingin menanyakan petilasan yang ada di sini, yang konon katanya Putri Kembang Dadar yang ada di sini katanya sering banyak orang kunjungan ke sini ke daerah makom Putri Kembang Dadar. Katanya ada petilasan Putri Kembang Dadar ini ada 3 jenis, ibaratnya yang sering berpakaian seperti orang Palembang, adat Palembang, adat Cina, ataupun ibaratnya adat apa satu lagi itu India itu kah? Apakah itu memang kiasan Putri Kembang Dadar? Itu Putri Kembang Dadar ini nih posisinya itu petiselan di antara 3 itu tuh, apakah itu di daerah jelajahan Putri Kembang Dadar, apakah memang ibaratnya Kembang Dadar menyukai aja ataupun gimana? Oh, menyukainya. Apakah di sini memang tempat kerajaan yang paling terbesar di wilayah Palembang ataupun ada lagi yang lebih terbesar? Gimana? Gitu ya. Jadi posisinya di sini nih, posisi apa petilasannya tuh untuk kerajaan yang paling terbesar itu tuh ada 2 jenis di sini ya. Berarti posisi bukan di sini aja, bukan gitu. Dan saya ingin bertanya, yang katanya kerajaan silam di sini nih, itu kerajaan siapa namanya, yang kerajaan yang silam di sini? Sriwijaya. Ya, Sriwijaya ya. Nah, itu kerajaan Sriwijaya itu tuh konon katanya tuh apakah memang benar terletak di daerah Palembang ini ataupun petilasannya aja itu posisi? Oh, itu tuh memang posisi ada di sini tapi disebutkan petilasannya aja kayak gitu. Itu apakah letaknya di tengah-tengah kota Palembang ini ataupun gimana itu posisi? Katanya kerajaan itu, kerajaan Sriwijaya itu tuh katanya silam, tanpa kesan, tidak tahu di mana arah dan letaknya. Gimana? Oh, berarti kami ini tidak boleh mengetahui kayak gitu ya. Namun apabila mengetahui itu bakal ada efeknya apa enggak di daerah Palembang ini, bakal ada efeknya apa enggak itu? Gimana? Oh, tentu saja. Berarti namanya kerajaan Sriwijaya itu tuh boleh kita dicari tahu tapi tidak boleh didalamin kayak gitu ya. Ya karena bagi saya pun juga, bagi para sahabat-sahabat kami pun juga di manapun berada, ya sempat ibaratnya bertanya-tanya tentang permasalahan kerajaan Sriwijaya itu tuh konon katanya ada terletak di Palembang. Cuman tidak tahu di mana letaknya, tidak tahu di mana ibaratnya tuh patilasan dianya ataupun ibaratnya tuh kesilaman dia, kami pun juga bingung, tidak tahu. Nah dari situlah ibaratnya kami yang kebingungan kami ini nih ya ingin mencari tahu kayak gitu. Nah posisi cuman itu tidak boleh dicari tahu ya. Berarti namun apabila dibongkar mencari tahu berarti itu takut ada efek gimana gimananya kayak gitu ya. Ini Putri Kembang Dadar ini dari dalam penglihatan mata batin saya kelihatannya lebih anggun cantik loh, lebih anggun cantik, seperti ibaratnya gimana ya, ya sempat saya pun juga melihat dengan cinta mata batin saya sangat anggun kayak gitu. Kenapa tidak? Oh, jangan berlebihan ya, karena saya penglihatan saya kayak gitu. Apakah ibaratnya tuh Putri Kembang Dadar ini nih seorang putri yang paling cantik, ataupun ibaratnya tuh penglihatan bagi saya aja apakah udah beribu-ribu tahun ya umurnya mungkin ya. Apa penglihatan saya aja kayak gitu ya. Hah? Nah sekarang saya ingin bertanya kepada Putri Kembang Dadar juga, posisi petilasan yang ada di sini ataupun gimana
Itu tuh apakah memang yang sering ada kereta yang sering bunyi di sini, ada kereta kencana yang sering berjalan itu, apakah itu rombongan Putri Kembang Dadar juga ya? Gimana? Oh, berarti Putri Kembang Dadar sama ayahanda Putri Kembang Dadar. Itu sering mengeluarkan suara itu tuh dia sering berjalan kemana? Apakah muter di daerah Palembang ini ataupun gimana itu, Putri? Oh, berarti Putri sama ayahanda Putri ini nih, jadi kemana yang ayahanda Putri sama Putri, kemana yang sampean sukai, mau kemana aja itu ibaratnya tuh nggak ada yang menghalangi kayak gitu ya. Ya, ini saya udah banyak berbincang-bincang di sini. Saya udah banyak berterima kasih kepada Putri Kembang Dadar yang sudah hadir di sini. Namun apabila tim kami ini ada kesalahan, kami minta maaf, dan kepada Allah saya meminta ampun. Atas nama izin Allah, alhamdulillah kita sudah ditemukan sama Putri Kembang Dadar. Nah, sekarang Putri Kembang Dadar silakan kembali lagi ke alam Putri Kembang Dadar. Saya minta maaf, minta ampun kalau saya ada kesalahan ataupun omongan saya yang kurang pas gitu ya. Ya, nah sekarang Putri Kembang Dadar mau pulang sendiri ataupun saya pulangkan, gimana? Mm-mm. Oh siap, insya Allah. Atas nama izin Allah, saya manusia biasa, saya tidak punya apa-apa, insya Allah saya bantu, saya keluarkan dari badan santai saya ya.